Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Soalnya kita lanjutkan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang soleh. Karya tulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mereka disebut sebagai imam memang layak karena punya ilmu syar'i, pemahamannya benar, akidah ibadahnya benar, di balik itu mereka rata-rata umurnya 60 ke bawah. Ilmunya sudah meluas. Ini memberitahu kepada kita layak untuk mendapatkan persaksian seorang imam. Bukan umur, tapi kenyataan. Seolah ilmunya bermanfaat, dikaji dari masa ke masa sampai kepada alam yang sedang kita jalani. Semoga kebahagiaan kebaikan beliau kita berserikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya masuk pada babu fadli dha'fatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Bab menjelaskan keutamaan orang Islam yang diberi kondisi lemah. Bab keutamaan orang Islam yang diberi kondisi fakir. Bab keutamaan orang Islam yang diberi kondisi dia tawadhu, tidak menonjol-nonjolkan diri. Nah, orang Islam yang diberikan kondisi lemah, fakir, peran dia di kancah lingkungan tidak terkenal, seolah orang yang depipil, delik. Ketika mereka tahu lalu mengenal hikmahnya, bisa mengelola dengan benar karena sudah ada petunjuk cara mengelola, lalu mereka menerima dengan ikhlas dan berusaha untuk maksimalisasi, berusaha dikerjakan dengan sempurna. Itu fadilahnya seperti apa? Itu yang akan menjadi pembahasan di dalam hal ini. Yang itu memberitahu kepada kita apabila sifat di atas itu pada diri kita. Mungkinkah diri kita punya kelemahan? Mungkinkah diri kita punya kefakiran?
Mungkinkah diri kita punya kedudukan yang tidak dikenal di masyarakat sehingga kita termasuk orang yang berada di balik tabir? Punyakah kita sifat di atas? Jawab. Nah, silahkan dicari supaya masing-masing diri tahu kondisi dirinya. Ketika tahu kondisi dirinya, menerima dengan lilo legowo. Karena bila kenyataannya itu terjadi berarti takdir. Apa tanda itu takdir? Iki ngono takdir napa tandane? Jelas terjadi. Jelas terjadi, terbukti. Ditompo ora ditompo pokoke terjadi, jenenge takdir. Sehingga sikap dia qadarullah, ini takdir dari Allah, buktinya terjadi. Karena ma syaa fa'ala wa ma lam yasa lam yaf'al. Apa yang Allah kehendaki Allah kerjakan, apa yang Allah enggak kehendaki Allah yang enggak kerjakan. Sekarang ternyata dikerjakan, berarti kalau gitu itu takdir. Itu sikap pertama. Yang kedua, husnudzon, ini mesti ada hikmahnya. Berbaik sangka, iki mesti enek faedah. Kenapa begitu? Karena kita dibimbing Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada sesuatu yang kau cipta sia-sia. Kita ditantang, itu ada manfaatnya. Endi? Ya golek ono tugasmu, fantasiru fil ardi wabtagu min fadillah, supaya kamu bertebaran di bumi, carilah. Kamu kan punya mata, punya telinga, punya indera, punya pemikiran, punya kemampuan, punya harapan. Kamu dilibatkan kerjamu ketaatan, nganti keselmu itu dianggap ketaatan. Ayo kono budal, telitilah. Silahkan fantasiru fil ardi wabtagu. Itu hikmah itu nggak akan pernah habis digali. Pun nanti mengadakan penelitian manfaatnya ular geni napa dereng. Pun nanti mengadakan penelitian manfaatnya suket nek ditomok nggih teli napa jenenge. Pun diteliti napa dereng? Pun nanti dicokot tengu napa dereng? Napa manfaatnya? Loh, itu merupakan proyek, kita disuruh mengadakan penelitian yang nanti kesimpulannya, oh manfaatnya begini, hanya takjub. Saya nganggap bangga, sial piak-piak kae. Kadang muni kiri ngono iki. Niku penelitian apa sering muring-muring? Muring-muring. Berarti orang tandang lek ngoten niku. Itu disuguhi, itu penelitian, silahkan diteliti. Itu perintah. Wabtaghu min fadillah, intisar, bertebaran, cari. Kenapa? Itu tidak ada yang sia-sia. Cari, nggak ada yang sia-sia. Bila kita nggak taat, kita yang menyia-nyiakan diri. Nah itu yang kedua, husnudzon, mesti anak faedah. Yang ketiga, tandang, mengadakan penelitian apa ya manfaatnya. Nanti ujung-ujungnya menunjukkan maha kuasanya Allah, sehingga yang ada hanya ridho. Yang ada hanya ridho. Sampai kondisi lemah yang dijalani, fakir yang dijalani, dia orang yang sembunyi, tersingkir karena nggak punya pengaruh di masyarakat. Bahasa Arabnya punya jahun, pengaruh dan wibawa, gak duwe dhek. Dadi wong sing gak dianggap. Bondo ora duwe pacakane ya ora mentolo nyawang ngoten kira-kira nggih. Itu ada hikmahnya besar. Nah, maka di sini kita diajak untuk mencari apa ya fadilahnya.
ujung-ujungnya kita nanti dapat pahala di semua kondisi, jangan sampai kena dosa. Sehingga tidak ada istilahnya orang Islam itu hanya mengeluh, ngeresah, protes, gak kuat ngempet malah putus asa, puncaknya bunuh diri. Bahaya. Dan haram bunuh diri. Wala taqtulu anfusakum, kamu jangan bunuh dirimu. Innallaha kana bikum rahimah. Saya Allah kepada kita besar. Nah, di sini kita diajak menggali fadilahnya. Biasanya masyarakat niku dianggap punya kedudukan lek gadah paitan nopo. Kabeh wong nyawang wah. Lalu hormat, biasanya gadah paitan nopo. Kabeh wong membelalakan mata takjub wah. Pertama, model awake menarik. Yang nomor dua, uteke cerdas. Sing ketiga, tangannya terampil. Yang keempat, serba bisa. Ngene iso, ngene iso, ngene iso, opo iso. Ketika berkarya, ngurusi A sukses, ngurusi B sukses, ngurusi C sukses. Sehingga semuanya bisa menjadi sarana kehidupan. Akhirnya penampilannya menarik. Sandangane, sandali, kendaraane, mobile, omai, aksesorisi. Sehingga orang kecantol hati nih, ketemu mesti hormat. Sehingga semua jabatan bisa tempati sempurna. Biasanya itu yang menjadi sesuatu yang diunggul-unggulkan. Ternyata orang seperti itu ada, dan kesebalikannya ada. Dan ternyata masing-masing itu ada fadilahnya. Lalu manusia itu berjodoh, ada kanan ada kiri, depan belakang, atas bawah, punya kelebihan tentunya juga punya kekurangan. Ini supaya disikapi dengan optimis. Bila orang itu punya kelebihan sing ora kena dihitung nganti ibaratnya saking akeh apike sundul langit. Niku apik murni napa nggih tasih gadah cacat. Sadarilah pasti punya cacat. Sadarilah pasti punya cacat. Makanya ketika mengidolakan enggak kebablasan nyapa. Lah PPC je panggah sing najis lho nggih. Nggih panggah. Panggah napa mboten? Ya panggah menjijikkan. Ya si iso kering. Wandang sambate ngaruh napung. Kadang reso ambekan nek wayah sare wong sak desa krungu ngoroke rasa turu kabeh misale. Itu sebatas sesuatu yang dianggap cacat. Makanya apabila kita menyadari dibalik punya kelebihan yang pol, pasti juga punya cacat, lek roh cacate ya ngeri. Sehingga dengan begitu ketika mengidolakannya gak kebablasan. Ketika orang itu merasa bangga punya kelebihan juga gak kebablasan. Aku gak sempurna. Salah satu sisi saya punya kelebihan, sisi lain saya juga punya cacat. Sehingga dia nanti akan seimbang walaupun punya kelebihan. Demikian juga yang dianggap lemah. Lemah postur tubuhnya, lemah rupa penampilannya, lemah pikirannya, lemah keterampilannya, lemah kiprahnya, lemah pengaruhnya. Ketika bergaul sambat kono kini. Ketika ada kepentingan nggak dihitung, like ketok malah disingkrih nih. Salah satu sisi dia dianggap punya kelemahan, tapi dia harus pandai-pandai menggali. Di sisi kelemahannya pasti juga punya kelebihan. Di sini kita diajak
menggali kelebihannya. Aja mek ketok napa? Kelemahannya tok. Aja mek ketok kelemahannya saja. Sehingga ketika kedua belah pihak itu berinteraksi, yang punya kelebihan jangan semena-mena kepada yang punya kekurangan. Yang punya kekurangan juga jangan sampai terlalu kecil hati ketika berada di samping orang yang punya kelebihan. Ingat, manusia itu makhluk sosial, nggak ada yang bisa berdiri sendiri. Memang Allah telah jadikan lihat takhidha ba'dhuhum ala ba'dhin suhriya. Allah hendak jadikan sebagai mitra, sebagai yang lain. Kira-kira hebat dadi dokter, lek masyarakatnya sehat kabeh kon ngobati sapa nggih? Winter nganti bathuke rontok ulune, profesor dokter, lek rande murid kabeh wong pinter mulang sapa? Sauge sundul langit rene wong miskin gelem mancing niku nggih gelem nggih nandangi penggayane dhewe. Ternyata masing-masing itu memiliki keterikatan. Makanya masing-masing itu bila punya kelebihan ojo menonjolkan kelebihannya lalu lupa kekurangannya lalu menghina. Yang punya kekurangan juga jangan kecil hati, rumoso tersingkirkan sehingga keronto-ronto. Tapi masing-masing sadari kelebihan, syukuri, dan sadari kekurangan, tembel. Yang punya kekurangan sadari, tembellah ketika mau nembel. Ketika itu juga supaya menggali kelebihannya pasti dibutuhkan orang. Semuanya begitu. Mana dalil yang menjelaskan kepada kita masing-masing memang memiliki posisi seperti itu, kondisi seperti itu, keadaan seperti itu, hal ahwal seperti itu, perihalnya memang seperti itu. Bunti dalilnya wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Akan kami timpakan kepada kamu, ada yang diberi sesuatu dianggap khair, ada sesuatu diberikan dianggap syar, jelek. Fungsinya bukan pilih kasih. Yang diberikan kebaikan ditresno dini Allah, yang diberikan sesuatu dianggap jelek diino oleh Allah, bukan. Letak permasalahannya bukan di situ. Kenapa? Dua kondisi itu sebagai bahan ujian, yaitu fitnatan wa ilaina turja'un, sebagai bahan ujian saja. Kepada kami, kamu akan dikembalikan untuk dihisab. Modal baikmu bisakah kamu mensyukuri sehingga baik bertambah baik? Supaya enggak kebablasan kamu punya kekurangan sehingga kamu berbenah sehingga tawadhu, remeh kuat. Yang punya kekurangan, bisakah kamu menyadari ini ujian, nanti akan muncul kesabaranmu? Optimis menggali saya punya kelebihan lalu berkarya memberikan maslahat. Nah, masing-masing nanti akan digitukan. Kenapa? Masing-masing sebagai fitnah, bahan ujian. Yang kepada kami, kamu nanti dikembalikan akan dihisab. Makanya Allah juga menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan contoh berjodoh adanya hidup dan mati. Contoh yang lain kaya miskin, kuat dan lemah, kaya dan fakir, terkenal maupun orang yang tersingkirkan. Kami cipta keadaan yang seperti itu. Liyabluwakum, Allah hendak menguji kepada kamu ayyukum ahsanu amala, sapa sing paling bagus amali, yang paling bisa mengelola. Karena petunjuk telah ada, kerja keras akhirnya dia betul-betul mendapatkan cara yang tepat. Seorang manajer bisa memanage, mengelola. Lek ngene iki cara menggunakan yang ini, lek ngene cara menggunakan ini. Tugasnya orang yang punya kekuatan begini, tugasnya orang yang punya kelemahan begini, digali, dipelajari. Kalau kemudian bisa mewujudkan, kemudian hasilnya tepat, nah itulah orang yang sukses.
Makanya kepada orang yang seolah memandang sebelah mata, hanya memandang kelebihannya, nggak menyadari kekurangannya, sehingga ketika memandang orang lain punya kekurangan, dia melemahkannya, merendahkannya, maka sikap kayak begitu itu diwaspadakan. Ojo ngono, dibimbing. Gimana solusinya? Ketika nggak diomongi ada ancaman, awas. Makanya di sana ada pelarangan yang namanya ujub. Apa ujub? Merasa dirinya punya kelebihan dan takjub yang itu nggak dimiliki orang lain, akhirnya dia memandang remeh orang lain. Wong yang mbok kaya aku apa awakmu, niku ujub. Bolehkah ujub? Nah, jelas nggak boleh. Ini peringatan kepada orang yang nggak bisa mengelola kebaikan untuk modal kebaikan. Akhirnya untuk membanggakan diri, nah itu ada ancamannya. Lek ora kena dimpot ketika membanggakan diri, kuwi ngono carane obah beda. Carane mlaku sami napa benten? Carane ngomong sami napa benten? Carane guyu sami napa benten? Cara lembean tangan sami napa mboten? Beda. Carane mlaku beda. Kadang wong nyawang jan anyel. Menunjukkan keangkuhannya. Carane ngomong, carane guyu, mentolo tak biandem sirahe komburi. Kira-kira sing gregeten ngoten kira-kira nggih. Menghadapi orang yang khuyala, berangkat dari ujub membanggakan diri, perilakunya sudah menunjukkan perendahan kepada orang lain dan membusungkan dada untuk dirinya. Lek kebablasan, dia menganggap dirinya serba benar sehingga Allah ditolak, Rasul ditolak, dalil ditolak, orang yang membawakan dalil pun juga dihinakan. Lek wis ngono kuwi, itu namanya kesombongan, diberikan kelebihan, gagal dia. Dan resiko orang yang sombong yang itu telah terbaca di materi Al-Adab Al-Mufrad Imam Bukhari berkaitan tema sombong. Napa resikonya tiyang sing sombong? Nanti dikumpulkan di hari kiamat. Bentuknya cilik seukuran atau lebih kecil daripada semut muda. Cilik mboten? Ini bentuknya manusia. Loh, hina kan? Sehingga itu tidak masuk surga. Karena ada ancaman la yadkhul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Gak masuk surga orang yang di hatinya ada walau sebiji sawi dari kesombongan. Dia itu menolak kebenaran dan menghina kepada yang menyampaikan kebenaran. Kadang menuduh gila dan macam-macam, tukang sihir macam-macam, dukun, mantra-mantra macam-macam. Nah itu muqaddimah global. Arah pembahasannya nanti akan ke sana. Maka di sini kita diajak untuk mampu mengelola siapa yang diberikan kondisi dhafun, punya kelemahan, fakir, punya kekurangan, khamil, tidak terkenal, akhirnya dia termasuk orang yang disingkirkan. Maka galilah di balik itu semuanya itu ada hikmah apa. Ketika ketemu terapkan, Allah sudah membimbing, Rasul telah membimbing. Pelajari bimbingan itu, terapkan pada dirimu. Kamu nanti akan panen besar di tengah kondisi dhaifmu, lemahmu, fakirmu, dan khamilmu. Kamu disingkirkan, gak terkenal. Insya Allah kita akan membaca dua dalil. Yang satu nukilan ayat Al-Kahfi 28. Yang kedua sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Setelah pembacaan, insya Allah kita nanti akan masuk kepada rangkuman. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'tu 'ainaka 'anhum. Wasbir, dan kendalikan nafsaka, dorongan jiwamu. Karena kamu punya kelebihan, lalu kamu berinteraksi
bersama orang yang punya kekurangan, seolah kamu gak selevel. Kudune wong kaya aku srawunge ya sing selevel, sing kaya aku. Kok koncone ngono-ngono kuwi, sirku gah ngalih. Allah mengatakan tahan dirimu dari dorongan yang seperti itu. Kenapa? Kamu punya merasa kelebihan, kamu nggak bisa mengelola, sehingga akan condong ujub, condong khuyala, condong sombong. Kendalikan itu, wasbir, nafsaka, jiwamu yang kayak begitu tahan, kendalikan, untuk tetap mau membersamai ma'alladina, bersama orang-orang yang yada'una rabbahum, mau menyeru menyembah kepada Allah Rabbnya, bil ghadati, entah di waktu pagi, wal asyiyi, entah di waktu sore, yuriduna wajhahu, yang mereka mencari wajah Allah. Sekarang contoh kasus sifat ini ada pada orang Quraisy yang didakwai belum mau masuk Islam. Kita lihat penggalian rasa. Akhirnya Nabi pun juga seolah terbawa cara berpikir mereka, Nabi pun juga kena teguran. Sudah dikenal yang paling banyak yang menjadi pengikut Nabi itu orang-orang lemah. Itu sudah menjadi ritme alamnya yang ngono kuwi. Sing jenenge gula kuwi legi, rata-rata sing gelem nampa dakwah itu ada wong sing menengah ke bawah. Sing paling akeh orang sing dhafun, fakir, tersingkirkan, termarginalkan, dianggap sampah. Dikenal memang seperti itu. Tentunya namanya harapan, ya boleh punya harapan. Mbok yo sing mau nerima dakwahku enggak wong ngono-ngono kita tokoh-tokoh, mbok yo ana sing gelem nampa dakwahku. Wajar kan orang punya pemikiran seperti itu? Wajar. Maka ketika orang Quraisy bertamu kepada Nabi, oh, sambutan Nabi luar biasa. Sambutan Nabi luar biasa. Akhirnya ketika Nabi sedang menemui tamu yang seperti itu, membuat suasana yang selevel. Ternyata tanpa diduga ada sahabat Nabi yang dhaif, lemah, bahkan buta, itu masuk ke tempat Nabi ketika sedang nampa tamu. Buat orang-orang yang sugih ngono ki dianggap ngreseki. Nabi pun juga sadar pemikiran mereka ingin melayani. Makanya Nabi bermuka masam. Akhirnya turunlah apa? Surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'alahu yazaka aw yadzakar fatang fa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yaswa wa yasafa anta anhu talaha kalla. Allah langsung memberikan hukuman rawlah ngono kuwi. Sing jelas apik ratok reken, sing rong mesti malah tok sambut. Ketika mereka datang gak tok reken, bukan semata kamu gak menghargai, tapi malah kamu bermuka masam. Nyapa sing jelas gelem nampa malah gak tok regani. Sing mereka mbuh-mbuhan nampa murah, malah kamu sambut dengan lebih berlebih-lebihan. Nabi disalahkan. Nabi disalahkan. Nah sampai seperti itu pemikirannya. Makanya Nabi pun juga diperintahkan kepada orang-orang yang rata-rata mengikuti kepada kamu, dakwahmu itu ada orang-orang lemah, maka bersabarlah kamu bersama mereka. Maknanya juga gali apa kelebihannya. Jangan tampak mereka itu hanya punya kekurangan. Bila bisa mengendalikan, enggak semata terpikir mereka punya kekurangan, bila digali juga punya
ini perintah untuk bersabar, fungsinya untuk itu. Sehingga akhirnya nanti Nabi akan selalu membersamai kepada orang-orang yang punya kelemahan. Tapi mereka punya kelebihan. Apa kelebihannya? Keduniaannya punya kelemahan, tapi mereka punya kelebihan. Apa kelebihannya? Kebersihan hati. Apa kelebihannya? Kebersihan hati. Karena penyakit congkak nggak ada. Kenapa? Nggak ada modal congkak. Modal awak sing atletis randuwi, modal pikiran cerdas mungkin nggak terpantau, modal keterampilan tangan opo-opo iso, sehingga ketika berkarya selalu nekane harta melimpah pun juga tidak. Sebagai seseorang yang pantas dipajang di depan umum karena penampilannya menarik pun juga mereka nggak punya. Sehingga dengan nggak ada yang dibanggakan seperti itu, makanya mereka itu sebagai orang yang sengaja untuk tada'uf, menempatkan posisi pada orang yang lemah, sehingga dia itu nggak usah maju. Kenapa? Memang nggak dipakai. Nah, kondisi kelemahan itulah mereka menggali, karena masing-masing itu butuh punya kepuasan. Kira-kira kondisi lemahku, kira-kira nanti bila saya mencari kepuasan, kepuasannya bentuknya apa? Apa kelebihannya? Dibikin mudah dekat kepada Allah. Apa kelebihannya? Dibikin mudah dekat kepada Allah. Karena masing-masing itu pengen kebanggaan. Cuma orang yang diberikan kelebihan dunia itu kebanggaannya sudah diberikan. Sementara kebanggaan itu tidak hanya dunia saja, juga ada akhirat. Akhirnya mereka berpikir, saya mesti punya hak kebanggaan. Lek nek donya gak entuk, berarti saya punya kesempatan cari di akhirat, kejar. Dengan modal itulah akhirnya mereka itu mudah digiring menuju kepada keimanan. Kenapa? Kebahagiaan akhirat itu dikejar dengan iman. Karena mereka enggak mengejar dengan postur yang baik, rupa yang baik, pinter otaknya, terampil tangannya, perlinti penampilannya, gak punya. Bahkan mereka bersyukur karena tidak terfitnah dengan fitnah dunia, dan dia akan menabung. Ketika jatahku pasti punya jatah, enggak diberikan di dunia, di akhirat saya kejar. Maka dengan begitu mereka waktunya banyak sibuk untuk melaksanakan ketaatan, sehingga mereka punya kesempatan panjang lebar untuk menghafalkan Quran. Mereka punya kesempatan lebar untuk mendalami bahasa Arab. Mereka berkesempatan luas untuk duduk di majelis ilmu, menggali ilmu dari ulama-ulama yang menjelaskannya. Mereka bisa memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak muhasabah. Kenapa? Gak repot ngitung harta dunia. Akhirnya bisa menenteramkan jiwa sehingga wajahnya ceria, sehingga punya gejala diridhoi oleh Allah Ta'ala. Itulah kelebihan mereka. Maka kepada orang yang seperti itu, Muhammad, sabarkan dirimu untuk membersamai mereka. Nah begitu. Ya, mereka itu selalu beribadah kepada Allah, pagi maupun sore, untuk mencari wajah Allah. Wala ta'tu ainakanu, jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka, tapi pandang dengan penuh kasih sayang. Itu Al-Kahfi yang ke-28. Terus nanti bergambar apa dereng pembahasannya? Bila belum, silahkan nanti diputar berulang-ulang videonya, seolah ada, semoga nanti sempurna rekamannya. Ini penting, karena orang sekali mendengar belum tentu meresap. Di balik itu, andaikan toh meresap, bisa lupa. Ilmu masuk itu sedikit demi sedikit, sementara yang kita sampaikan diborong. Kalau ngomong ngetrocos ngeten lagi, masuk apa ndak embu. Nah itu butuh diulang-ulang. Jangan sekali dengar wis, diulang-ulang. Berikutnya sekarang kita baca dalil dari hadis An Harisata ibni Wahbin
radhiyallahu anhu qol, sami itu saya mendengar Rasulullah kepada Rasulullah yaqul dawuh, ala ukhbirukum, maukah kamu saya khabari bi ahli jannah, kriteria penduduk surga. Tentunya jawaban mereka terus pundi? Gelem tak kabari penduduk surga sifatnya ngene-ngene. Pengen nggak masuk surga? Pengen. Nah, amal itu kerjakan, berarti tahu caranya. Tentunya dijawab qalu bala. Iya, apa kabar yang kau sampaikan akan kami terima untuk kami amalkan. Kenapa? Kami ingin sebagai penduduk surga. Yaitu kullu dhaifin mutadhaifin. Setiap orang yang lemah dan dia menempati posisi kelemahannya, maknanya sadar lemah, dia tidak menonjolkan diri. Sehingga ketika dia tidak dipakai oleh masyarakat yang dianggap punya kedudukan wah, dia terima kedudukan disingkirkan dan dia tidak menonjolkan pada kondisi sedang lemah, ia gunakan untuk semakin dekat kepada Allah, gali kelebihannya. Saya tidak disibukkan di sana, saya akan sibuk yang di sini. Apa? Mendekat kepada Allah Ta'ala. Toh kesibukan mencari makan juga nggak banyak isi perut. Toh kesibukan mencari pakaian, orang mesti sandangan setahun pisan amoh. Sementara waktu masih banyak yang longgar. Bila saya nggak punya kedudukan memberikan maslahat kepada masyarakat, saya akan mencari kedudukan, kesibukan yang dekat kepada Allah. Makanya ada ungkapan yang pernah terlontar seolah mereka kalah, lalu Nabi SAW memberikan solusi. Apa? Zahaba ahlu tuthul bil ujur. Pahala diborong oleh orang kaya. Mereka pulang membawa hasil besar. Kita rain to apa-apa. Yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum. Mereka sholat sebagaimana kita, mereka puasa sebagaimana kita, tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka sedekah, waduh, heran duwe lek ngene iki. Sehingga lemah dan menempatkan diri pada posisi yang lemah. Sekarang posisi yang lemah itu ada kegiatan yang orang lampu yang bisa mengerjakan. Apa itu? Diberikan solusi. Posisi melemah itu ada kedudukan yang bisa dikerjakan oleh orang yang lemah. Apa? Sedekah. Apa yang disedekahkan? Jangan terbatas pemikiran sedekah butuh gawe bondo. Fa inna kulla tasbihin sedekah, tahlilin sedekah, takbirin sedekah, amrin bil ma'ruf wan nahyin munkar sedekah, kulla khatwatin yaqtuhar rajul ila masjid sedekah, wa fi budakatikum sedekah. Dijelaskan tasbih, tahmid, takbir, langkah-langkah kaki. Bila kamu nggak sibuk ngitung duit, yang ngitung tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Kehna. Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih. Loh, itu kan gudang kekayaanmu. Subhanallahil azim wa bihamdih itu bisa memenuhi ruangan langit dan bumi. 4 kalimat, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Wow, itu kekuatannya luar biasa. Wong sing sibuk dengan kelebihan dunianya nggak kober muni ngono kuwi, kamu bisa berlonggar-longgar. Itu kan kelebihanmu, cari. Nah, itu kondisi lemah ya, tidak menyesuaikan diri tapi menggali potensi lemah itu bisa diarahkan kemana, masing-masing itu ada penyalurannya. Disitulah kamu nanti akan panen besar, hatimu tentram dengan zikir, dekat kepada Allah, sehingga tidak membanggakan dunia, sehingga tidak kepencut dunia, sehingga dari dosa pun juga bisa terkendali, sehingga harapan kepada surga lebih kuat. Ini tanda-tanda penduduk surga itu malah dekat loh kondisi wong miskin ngoten niku.
Lau aksama Allahul abaru, andaikan dia bersumpah atas nama Allah, ia penuhi. Kenapa? Memang hatinya bersih, akan segera kembali kepada Allah, segera berbenah, karena nggak ada yang menyibukkannya. Pun nate mirenge keluane Pak Habibie napa dereng? Pak Habibie, wakil presiden pernah niku gadah kelebihan apa? Di bidang teknologi seolah semuanya bisa, berkelas internasional, siapapun nggak meragukan. Anak-anaknya sukses di luar negeri, masalah bondo serasa dipikir, numpuk. Tapi akhirnya dia rasakan kebutuhan seperti itu tidak kekal. Ketika tua gak banyak butuh, anak jauh gak ada yang ngunjungi, sementara akan segera mati. Apa sanggupu? Andaikan sejak dari awal saya disilahkan memilih, lek ngerti fadilah ini, saya lebih suka menggeluti ilmu Allah yang menata hati untuk mengantarkan, memudahkan masuk surga. Pun diwaca napa dereng kisah Pak Habibie? Tiang penenun ini sakit nangis. Loh begitu, lihat itu. Lihat seperti itu. Berikutnya, makanya itu gali potensi, kita dibimbing. Kalau firukum bi ahlinar, maukah kamu saya beritahu berkaitan tanda-tanda penduduk neraka? Bencikan kamu? Iya. Kenalono sifat apa yang bisa mengantarkan yang ngerti? Ojo tok tandangi. Kenapa? Itu bahaya. Yaitu kullu utullin jawadin mustakbirin. Setiap orang yang memiliki sifat utul, setiap orang yang memiliki sifat jawad, setiap orang yang memiliki sifat mustakbir. 3 sifat. Napa pertama? Utul. 2 jawadun. 3 mustakbir. Muttafaq alaih, hadis sahih Bukhari Muslim. Sekarang keterangannya, al utullu, ain ta, lamnya disada, al utullu, yaitu al ghalidhu al jafi, orang yang hatinya keras dan ucapannya kasar. Kenapa? Karena merasa punya kelebihan dengan dunia, merasa berkuasa, sehingga ketika ada yang mengganggu atau memberikan instruksi, itu seolah itu sudah pemilik segala-galanya. Merasa punya dibutuhkan, dia semena-mena. Toh pemikirannya mereka butuh ya panggah manut. Nah begitu. Yang kedua, jawal, jim, wawu, ada sadahnya tambah alif, jawa, kemudian dha, jawazun. Bi fathil jim, jimnya di fathah, wa tasdidil wawi, wawinya di sadah, jawa. Wa dha al mujamah, yang asing yaitu ada titiknya. Artinya al jumu al manu, penggayane ambisi ngumpul-ngumpulkan dunia, rakus, serakah, dan kikir. Seolah manusia akan dipekerjakan, yang kaya dia sendiri, mereka akan dikuasai. Sehingga tidak menggunakan harta untuk memadamkan api neraka, tapi untuk menindas. Mungkin punya pemikiran kapitalis. Komunis pun juga sama. Komunis itu miskin, itu kan masyarakat awam, memang diperas, hartanya dikeruk oleh tokoh-tokohnya, mereka pesta pol. Wakilah dikatakan makna jawad yaitu ad-dhakhmu wasing lemu, al-muhtal yang jalannya congkak, fi misyati ketika jalan.
Berarti maunya kelebihan, ujub, lalu ketika jalan ketok modele, lalu merendahkan orang lain. Bagilah dikatakan lafaz yang lain adalah al-qasir al-batin, wong sing pendek wetenge gedhi. Ini bila ada niki kok nyindir mboten nggih, nek kira macak nitok niku ada sifat begitu. Kalau ada orang baik-baik begitu, itu cuma ketepatan saja gitu, ujiannya sama tapi beda profil, sehingga dia tidak dimasukkan. Al-qasir al-batin, wange ndek wetenge gedhi. Itu bukan karena ujian badannya ngono, tetapi memang hidup untuk makan, menghalalkan segala cara. Yang jelas mereka masuk kategori orang yang mustakbir, sombong, merasa dirinya besar, mencukup dengan akal, hawa nafsu karena punya kelebihan, hartanya, cerdasnya, kekayaannya, anak buahnya, wilayah yang luas. Akhirnya dia semena-mena diingatkan oleh Allah, sampai diutus Rasul khusus menghadapi dia, gak diterima, Rasul pun juga mau dibunuh. Kebenaran ditolak, orangnya dihinakan. Itulah tanda-tanda penduduk neraka. Nah ternyata orang yang punya kelebihan itu juga ada ancaman, orang yang punya kekurangan juga punya kelebihan. Makanya masing-masing gali potensi. Nah itu dua dalil yang kita bacakan. Berikutnya kita masuk kepada rangkuman. Mau dicatat silahkan. Nomor 1, makhluk atau alam itu berjodoh. Makhluk atau alam itu berjodoh. Contohnya ada kaya, ada miskin, ada kuat, ada lemah. Dan masing-masing ada hikmahnya. Dan nomor 1, makhluk atau alam itu berjodoh. Contoh berjodoh ada kaya, ada miskin, ada kuat, ada lemah. Masing-masing ada hikmahnya. Titik. Tekan nomor 2, dengan kaya dan kuat banyak yang gagal mengelola. Dengan kaya dan kuat banyak yang gagal mengelola. Titik. Sinten contohnya? Dengan kaya dan kuat ternyata nggak bisa mengelola, akhirnya jadi orang gagal. Diomongnya ra kenek. Sinten contohnya? Firaun gagal mboten? Qarun gagal mboten? Sugih mboten? Kuat mboten? Pol. Sampai Allah mengutus Nabi Musa datang khusus, ternyata ditolak. Itu dengan kaya dan kuat banyak orang yang gagal mengelola. Makanya bila kita diberi kuat dan kaya, kita diingatkan, kelolalah apa fungsinya, gunakan dengan sebenar-benarnya. Sekarang nomor 3, Islam membimbing pengelolaan yang benar. Nomor 3, Islam membimbing pengelolaan yang benar, yaitu yadul a'la afdalu min yadis sufla. Ini bimbingan global. Yadul a'la afdalu min yadis sufla. Tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Ini bimbingan mengelola. Siapa yang diberikan kekuatan, kekayaan, maka posisikan dirimu untuk mendapatkan petunjuk ini, yaitu tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Kenapa maknanya? Kekuatanmu, kekayaanmu kamu gunakan memberikan maslahat pada lingkungan. Siapa butuh kekuatanku, saya kawal. Saya butuh dengan hartaku, saya sumbang. Dakwah saya kawal keamanannya, dakwah saya sumbang dananya.
mana fakir, mana miskin, mana yatim, mana proyek-proyek yang membutuhkan dana, membuat gedung, kendaraan, kesejahteraan. Itu semua ia kerjakan untuk memadamkan neraka, karena dosanya tergugur bagaikan air memadamkan api. Nah, itu bimbingan Islam. Sapa sing gelem ngono nanti akan sukses. Tapi yang paling banyak gagal. Contohnya Fir'aun, Qarun, dan silahkan cari contoh-contoh yang lain. Nomor 4, jangan menjadi orang yang sengsara kuadrat. Nomor 4, jangan menjadi orang yang sengsara kuadrat. Kenapa sengsara kuadrat? Kita baca sebagai sumber pelajaran, yaitu Al-Baqarah 96. Ya waddu ahaduhum lau yu'ammaru alfa sanatin. Ya waddu pingin ahaduhum, salah satu dari mereka, lau yu'ammaru, andaikan mereka diberi umur alfa sanatin, 1000 tahun. Tiang niku lek diparing umur 1000 tahun tambah ganteng mboten? Tambah ayu mboten? Tambah nopo? Jenengan dia Mbak sing jawab lho nggih. Enggak bisa menikmati kehidupan. Tonggone enak makan canggai, dhek malah tersiksa, nggih mboten? Tonggone enak makan bakso, beliaunya ditaosi malah keleleken. Jangan rapi nak sing kono iso ginjal olahraga dhek obahe gak iso. Pada kondisi gak iso nyapa-nyapa, kafir. Itu jenenge sengsara kuadrat. Nah, umur 1000 tahun Pak nggih tambah ringkih. Wong 100 kurangnya pun nuwun sewu. Rotong aja napa dereng kira-kira? Cek 50 kurang tak setes nggih. 50 munggah terus pundi? Tambah samar napa tambah percaya diri? Tambah? Ya tambah sambat ya. Mboten tambah percaya diri. Wong ayatnya jelas, wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi. Siapa yang dipanjangkan dikurang-kurangi. Apa yang tidak dibanggakan percaya diri? Semakin berkurang. 100 kurang saja sudah ngoyo. Bagaimana 100 punjul? Apane 1000 kaya apa rupane? Kondisi ngono kuwi kafir pisan, jenenge sengsara kuadrat. Makanya yang keempat, pelajarannya penting, jangan menjadi orang yang sengsara kuadrat. Karena nomor 5, potensi menang bagi yang lemah. Juga tersingkir dari dunia. Potensi menang. Nah, ini ajakan membimbing kepada kita, siapa yang lemah tersingkir, galilah potensi. Bila kamu bisa menggali potensi, kamu nanti bisa menang. Potensi menang bagi yang lemah lagi tersingkir dari dunia. Titik 2, 1, akan terjaga dari kesombongan. Kenapa? Karena sombong bisa ditaklukkan dengan musibah. Ini petunjuk pertama, akan terjaga dari kesombongan karena sombong bisa ditaklukkan dengan musibah. Sekarang kita perinci dulu. Potensi ini gali. Kalau kita punya kelemahan, rasa keronto-ronto. Kenapa? Karena kamu akan terjaga dari sombong. Kenapa? Renek pahitane sombong. Napa sing nggih modal sombong, ora duwe apa-apa.
Karena orang yang sombong itu akan takluk kesombongannya oleh musibah. Napa contohnya? Wong-wong sing menolak dakwah Nabi pol ketika mereka mengarungi lautan. Ternyata mereka dibikin ciut nyalinya. Napa? Ombaknya besar. Kapalnya hampir tenggelam. Kelasnya kapal driji gedene ombak kados gunung. Terus pundi kira? Wonten laut nggih. Kelasnya kapal niku mek gedene sak driji, ombake kelasnya gunung. Nyaline ciut napa bangga? Kapal ngoten niku pun mboten saged dionekne. Mandeg jegrek mesine. Sing wonten namung goyang-goyang ngiwonengen ngeten. Nganan kiri, atas bawah, kan depan belakang, sehingga berpotensi tiang dicerok-cerok. Metu napa nih? Kapal mut watange mules, sing metu mburi brojol, sing metu ngarep brojol, sing pantese metu mburi ya brojol metu ngarep terus pundi rasane. Penate mbirane ceritane tiyang sing kena ombak laut. Dikala itu mereka wis nglili. Akhirnya mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hikmah musibah membuat dekat kepada Allah. Makanya ketika lemah bikin dekat kepada Allah. Nggak usah kapan aku sugih, aku dekat sulek kena musibah. Wih, kena nantang perkara ngono mana. Bahaya. Makanya kita tuh dimudahkan. Gali potensi itu. Itu pertama. Yang kedua, peringan hisab. Jadi lemah itu peringan hisab. Akan meringankan hisab. Ini yang kedua, syukurilah. Dalam artian ambil hikmah, sehingga nggak kerontor-rontor ketika dalam keadaan kena musibah. Kenapa? Hisabmu enteng. Mau dihitung bondomu piro? Randuwi. Mau dihitung jabatanmu sak duro apa? Randuwi. Mau dihitung lekmu kemlinting, ganteng ayumu, nggak duwe modal. Yang ada buat kamu depre-depre kepada Allah. Ya Allah, bila orang punya jatah baik tidak kau berikan di dunia, berarti di akhirat saya akan sambut di akhirat dengan ketaatan. Itu namanya kan menjadi peringan hisab. Itu potensi cara mengelola kondisi lemah. Menang nanti bila mau seperti itu. Kemudian nomor 3, kesempatan emas untuk berdoa dan tidak terganggu ruwetnya dunia. Ini cara menggali kondisi lemah supaya sukses. Yang ketiga apa? Kesempatan emas untuk memperbanyak doa dan tidak terganggu ruwetnya dunia. Wonge lek mboten dipun repotne datang gemerlapnya dunia, sementara keadaannya gitu kepepet, maka fitrahnya akan tergiring doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu kan? Ini kesempatan memperbanyak doa, gunakan. Wong itu apabila diuji koyok Fir'aun, doa itu nggak butuh, hancur itu. Waladina yastakbinu an ibadati sayadkhulu jahannama dakhirin. Wong sing nggak butuh ndonga hina nanti. Sementara kamu dibikin miskin itu kan dibikin butuh, yang adanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Loh, itu kan kesempatan bagus itu. Kesempatan memperbanyak doa, hati terenyuh. Hati terenyuh. Iki wonten cerita nih. Suami tas bayaran, gede. Istri ngajak blonjo. Ketika selesai semua telah dibeli, suami nunggu di luar, enek wong ngemis. Karena enggak ada duit cilik, sing paling cilik 10.000 diweki. Konangan istri ini, tok wae piro Mas 10.000, wah suaminya dikudang. Sewe mareme pokok tok weki 10.000, kudang ngungkule ngudang bayi.
Sementara suaminya nangisnya bukan tikudang. Di mana letak nangisnya? Ketulusan doa dia. Sewe dewemen 10.000 was, dewemen jan, lek nganti ndongakne. Mantep dongane. Ngrungokne donga ten betul-betul ternyuh. Bandingkan sing diwehi 10.000 ndongane jan luar biasa. Sing istrine tas blonjo ngentekne jutaan malah muring-muring. Ayem pundi ayo atine? Ayo ayem pundi? Ayem sing 10.000. Dekat kepada Allah. Ya Allah panjangkan umurnya. Wes macam-macam donga ngoten-ngoten niku. Istrine malah ngudang lho, beda. Beda. Itu kesempatan doa loh. Syukuri. Makanya jangan ajal tergesa-gesa. Dan orang tadi juga tidak terganggu dengan ruwetnya dunia. Istrinya blonjo malah ruwet pikirannya. Sing dia 10.000 malah ayem loh. Itu. Itu cara mengelola. Berikutnya sekarang kita masuk poin berikutnya, kita mengenal macam-macam doa. Ada berapa macam doa? Ada doa ibadah, ada doa permintaan. Doa ibadah, ya semua perbuatan ketaatan yang kita harus mengerjakan. Sholat, zakat, puasa, haji itu namanya doa ibadah. Artinya fadilah sholat ngene, fadilah puasa ngene, fadilah haji, fadilah zakat ngene. Wah aku kok pengen, akhirnya mempersungguh sholatnya, zakatnya, puasanya, haji ini sambil mengharapkan fadilahnya nanti. Itu namanya doa ibadah. Yang kedua doa permintaan, sak waya-waya butuh silahkan menengadahkan tangan. Di awal wudhu, sholat silahkan, sedekah silahkan. Bila sudah, lalu memuji Allah, sholawat kepada Rasul, mengatakan, ya Allah saya baru sholat, saya baru sedekah, saya baru menolong orang. Bila engkau menilai saya ikhlas, tolong diberi pahala, ditabung, dilipat gandakan bekalku, kemudian duniaku juga mudahkan urusan. Itu namanya doa permintaan. Itu macam-macam doa, ada doa ibadah, doa permintaan. Berikutnya hikmah zikir pagi petang. Padahal zikir itu bersifat umum. Hikmah zikir pagi petang. Padahal zikir itu bersifat umum. Nah, di sini kita akan melihat hikmahnya. Hikmah adanya zikir pagi petang, padahal zikir itu fungsinya umum. Sebelum kita cari hikmahnya, kita lihat dulu. Tadi ayat yang kita baca adalah sabarkan dirimu membersamai orang yang memperbanyak ibadah kepada Allah, yaitu orang miskin yang tidak tersibukkan dunia, mereka banyak dekat kepada Allah, maka bersamai mereka dengan sabar. Di mana mereka itu selalu zikir kepada Allah pagi dan sore. Pagi sore kan? Apa hikmah pagi dan sore? Padahal zikir itu kapan aslinya? Enggak pagi sore tok, kapan aslinya? Sak wayah-wayah, mana perintahnya? Fadkurullaha dzikron katsira, keh-kehno lekmu zikir kiaman wa qu'udan wa ala junubikum, berdiri, duduk maupun berbaring. Loh, zikir kudune dikeh-kehne. Kok ada bahasa pagi sore? Seolah cukup zikir pagi, seolah cukup zikir sore. Kudune semua waktu. Apa maksudnya? Ini butuh jawaban. Napa jawabannya? Untuk bisa zikir sampai sore, modalnya zikir pagi. Untuk bisa berzikir sore sampai pagi, modalnya zikir sore. Pengen zikir sepanjang hari, pagi sampai sore, kalau nggak punya bekal pagi, gak iso. Memperbanyak zikir sore sampai subuh, bila tidak zikir sore, gak iso. Rong duwe bensin, kendaraan itu jak melaku sak sore, melaku mboten. Rong di bensin sore dijak melaku nganti isuk, melaku mboten. Nah ngoten. Zikir pagi itu bekal agar bisa zikir sampai sore. Makanya ojo lali.
bar subuhan dzikir dhisik. Demikian juga sore, nanti akan dimudahkan. Kamu dzikir pagi dimudahkan dzikir sampai sore, kamu dzikir sore dimudahkan dzikir sampai pagi. Lah, orang seperti itu sabar bersamai mereka. Kenapa? Mereka dengan kemiskinannya bisa mengelola. Ternyata wong sing ngono kuwi yang paling banyak menjadi penduduk surga. Itu dua dalil bersama keterangannya yang telah kita sampaikan. Apabila benar semata rahmat dari Allah, bila salah memang kita punya kekurangan. Semoga Allah membimbing kita semuanya. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita cukupkan? Atau ada pertanyaan? Bapak saya baru ditinggal oleh ibu saya. Ya, di atas tadi kan disebutkan pembahasan takdir. Kan bapak saya baru ditinggal ibu saya itu. Maksudnya bagaimana kiat-kiat sabar dalam menghadapi takdir Allah. Terus yang kedua, bagaimana amalan apa yang amalan bagi suami yang ditinggal oleh istrinya. Yang kedua, yang ketiga, amalan anak yang ditinggal oleh ibunya. Ada 3 pertanyaan ketika orang terkena musibah, apapun musibahnya. Suami ditinggal mati istri, istri ditinggal mati suami, orang tua ditinggal mati anak, anak ditinggal mati orang tua, masyarakat ditinggal mati pemimpin yang dicinta, orang punya harta terampas akhirnya nggak punya apa-apa. Namanya musibah itu macamnya sangat banyak. Kiat apa supaya bisa sabar? 1, sadar itu takdir, buktinya terjadi kan nggak bisa ditolak. Yang kedua, husnudzon, berbaik sangka, mesti ada kebaikan di balik ini semuanya, sehingga nggak pernah nyalahkan Allah, mesti ada kebaikan. Yang ketiga, galih hikmahnya. Ditinggal mati nek donya susah, so nek padang masar pisah kaya ngopo susah. Ditinggal mati nek donya susah, sik wonten sing nulung mboten? Ayo. Susah nek donya, wonten sing nulung mboten? Sik nek padang masar sapa sing nulung? Nek donya mek ngene susah kaya ngene, sok nek kono kaya ngopo? Nek kono lebih berat saya kudu iso. Ini sebagian dari sebagai latihan. Ternyata itu ada hikmahnya. Ketika lemah, akhirnya banyak doa, ya Allah beri kekuatan saya. Itu apabila bisa sadar ini takdir, berhusnudzon kepada Allah, banyak mengambil pelajarannya. Itu namanya ridho kepada takdir. Itulah kesabaran. Pertanyaan kedua, apa yang diperbuat suami ketika istri meninggal? Apa yang diperbuat istri ketika suami meninggal? Apa yang diperbuat orang tua ketika anak meninggal? Apa yang diperbuat anak ketika orang tua meninggal? Apa yang diperbuat rakyat ketika pemimpin yang dicintai meninggal? Mungkin 2 ketika itu mungkin 1 jawaban. Jawabnya, ngurus jenazah dengan baik, terutama menyolati. Maka siapa yang sempat kerjakan, nggak sempat uzur, itu urusan lain, dianggap sama, cuma berbagi tugas. Yang kedua, selain mengurus jenazah dengan baik, terutama mendoakan, melanjutkan kebaikannya. Yang kedua, mikir, lek sing genti nyusul mati aku kira-kira sangku cukup purung. Berarti aku rong mati, berarti masih punya kesempatan untuk nambahi sangu. Mumpung rong mati dan ditambahi sangu. Suami begitu, istri begitu. Pokoknya rong ditinggal, supaya rong mati masih punya kesempatan. Yakinlah akan menyusul mati. Apa sanguku? Segera benahi.
Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika mereka punya kebaikan, lanjutkan kebaikannya. Punya kebiasaan sedekah, terus no sedekah. Ada kisah seorang suami ahli sedekah, ketika meninggal istri melanjutkan. Nanti akan pahala mengalir. Tapi sedekah aja sedekah modele wong Hindu Buddha, jenenge selamatan dari sedekah senes. Sedekah ya betul-betul sedekah, berikan kepada fakir, miskin dan semisalnya, bantu modal perjuangan. Sedangkan dengan itu, pokoknya kebaikannya itu lanjutkan. Banyak didoakan, banyak mempersiapkan diri. Semuanya akan mengalami. Nah, semoga yang meninggal kaum muslimin dosa mereka diampunkan. Semoga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, sehingga ketika menyusul mendapatkan kebaikan tambah, sehingga nanti akan dikumpulkan siapa yang punya derajat tertinggi, keluarga nanti akan ikut pada keluarga pada derajat yang paling tinggi. A derajatnya 5, B derajatnya 6, C derajatnya 7, enek sing 9. Muga-muga nanti derajatnya munggah dadi 9 kabeh, dengan syarat yang masih hidup tingkatkan ketaatannya. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.